akuntansi itu uh, adalah suatu sains ya, suatu sains yang dalam hal ini menurut perspektif berdasarkan pada banyak cabang ya, banyak cabang dari bagian dari ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi akuntansi itu memang tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Akuntansi itu bisa sebagai sistem informasi gitu ya. Kemudian juga akuntansi itu bisa dipandang dari aspek sosial, kemudian akuntansi itu bisa dipandang dari aspek ekonomi, kan akuntansi itu juga bisa dipandang dari aspek perilaku ya. Nah ini. Nah, sekarang kita khusus membahas mengenai ya bagaimana pendekatan peristiwa ya dan juga pendekatan perilaku dalam ilmu akuntansi. Nah, jadi di sini merupakan suatu pendekatan baru gitu ya, di mana bisa dipahami teori akuntansi itu bisa dipahami melalui pendekatan peristiwa, kemudian juga bisa dipahami dari pendekatan perilaku, kemudian juga akuntansi itu bisa dipandang dari sisi pemrosesan sistem informasi sumber daya manusia, kemudian juga pendekatan prediksi dan juga pendekatan positivism atau juga positive approach. Jadi masing-masing dari pendekatan tersebut masing-masing punya metodologinya ya, punya hal-hal yang dianggap sebagai sudut pandang dan juga bersifat unik ya dari suatu masalah yang dipandangnya berdasarkan 5 pendekatan ini. Jadi mau dipandang dari sudut mana gitu kan. Begitu juga misalnya riset-riset ilmu akuntansi gitu ya, mau dipandang dari sudut mana? Apakah sudut pandang peristiwa ya, misalnya pengamatan return saham misalnya kan, itu event approach ya, atau juga akuntansi keperilakuan gitu ya, atau juga berkaitan dengan pemrosesan informasi SDM ya dan nilai prediksi lainnya. Nah, jadi hal yang alamiah ya kalau misalkan dari pendekatan suatu peristiwa, nah di sini di mana titik fokusnya ya, titik di mana di sini merupakan opini yang akan dibangun. Ya, jadi di sini terkait dengan adanya statement dari Komite American Accounting Association tahun 66 ya, di mana mayoritas dari komite ini yang menyatakan bahwasanya akuntansi berdasarkan pendekatan nilai gitu ya. Jadi nilai di sini disebut dengan the value school gitu ya, atau juga disebut dengan need school ya. Pendekatannya memandang bahwasanya user gitu kan itu menginginkan ya suatu yang sesuatu hal yang bersifat umum ya, lalu dalam teori akuntansi itu dikhususkan ya. Jadi hal yang bersifat umum itu dianggap sebagai suatu input yang optimal gitu ya dalam mendukung pemodelan pengambilan keputusan yang spesifik. Nah, jadi di situ beranjak daripada yang sifatnya deduction ke decision ya. Jadi bersifat umum, yang bersifat umum itulah sebagai suatu input ya, input yang optimal dalam model pengambilan keputusan. Nah, sehingga dalam hal ini modelnya net event approach ini gitu ya, itu akan menutupi ya model kelemahan dari akuntansi konvensional, di mana model dari akuntansi konvensional di sini adalah berdasarkan pendekatan nilai, di mana punya kelemahan, di mana tergantung yang pertama adalah dari sudut pandang ya. Sudut pandang ya, kalau bicara dimensi maka dimensi itu ada batasnya gitu kan. Kemudian juga skema klasifikasi ya, skema klasifikasi pun juga tidak selalu bisa didefinisikan ya. Dan juga tingkatan agregasinya atas informasi itu terlalu tinggi ya. Dan juga derajat integrasi antara satu dengan area lainnya itu terlalu ada batasan gitu ya. Jadi memang ada kelemahan juga ya kalau dipandang akuntansi itu hanya dari sudut pandang event approach gitu ya. Nah, di mana dengan pendekatan event approach di sini itu menyarankan gitu ya, di mana tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi atas sumber daya ekonomi ya, di mana sumber daya ekonomi itu memberikan
manfaat ya di dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi karakteristik peristiwa di sinilah haruslah bersifat langsung ya, dan juga berdampak ya terhadap ekonomi dari sudut pandang user gitu ya. Dan juga jumlah karakteristik pengamatan yang diobservasi itu haruslah relevan ya, haruslah mendukung ya terkait dengan keputusan yang diambil oleh user di situ. Jadi pendekatan peristiwa di sini apa ya, menyarankan pada data gitu ya. Data yaitu yang dinamakan dengan laporan keuangan. Nah, jadi pendekatannya inilah dikatakan dengan pendekatan suatu peristiwa ya. Jadi dihubungkan dengan pengambilan keputusan. Nah, jadi sangat tergantung pada tadi yang namanya laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan di sini punya nilai gitu ya. Artinya sejak itulah laporan keuangan dianggap suatu informasi yang bisa dimanfaatkan. Artinya laporan keuangan itu punya nilai prediksi ya. Nah, di antara laporan keuangan itu ada namanya laba rugi. Nah, jadi atau income statement ya. Jadi income statement itu dianggap suatu informasi yang sifatnya diterima ya. Diterima atau juga indikator dari akuntansi keuangan dalam suatu periode akuntansi gitu ya. Nah, kemudian juga laporan arus kas. Ya, laporan arus kas dianggap juga sebagai suatu bagian yang punya nilai prediksi gitu ya. Dan nilai prediksinya di mana? Ya bisa menggambarkan perubahan kas gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam pendekatan event di sini bahwasanya dengan kata lain ya, laporan keuangan itu ya bisa sebagai alat komunikasi langsung ya yang menggambarkan suatu peristiwa langsung yang terjadi ya di dalam satu periode. Ya dengan kata lain ada manfaatnya ya yang dikatakan dengan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu bukan hanya sekedar catatan historis saja ya, tetapi laporan keuangan itu punya nilai gitu ya. Maka dikatakan pendekatan the value approach gitu ya. Dan laporan arus kas juga dianggap suatu yang lebih bagus gitu ya. Lebih bagus kenapa? Ya karena berkaitan dengan peristiwa investasi nantinya digunakan. Ya dengan kata lain dari sebuah peristiwa yang relevan ya dibanding dengan output yang ada pada laporan cash flow, dengan kata lain di sini mana yang lebih bermanfaat dianggap gitu ya. Artinya laporan arus kas memang dianggap orang punya lebih bermanfaat dibanding laporan keuangan yang lainnya gitu ya. Nah, jadi di sini dalam pendekatan apa ya, teori akuntansi juga gitu ya. Itu ada namanya yang namanya normative event ya. Artinya normative event teori ya, teori peristiwa normatif di mana akuntansi secara tentatif diringkas yaitu suatu ya interested person ya, suatu interested person atau juga dianggap suatu apa ya, ramalan di masa yang akan datang dari organisasi sosial ya. Jadi dianggap data informasi akuntansi untuk meramal gitu ya peristiwa ya. Alatnya apa ya, itu tadi laporan keuangan. Bagaimana misalnya arus kas sekarang ya bisa memprediksi saham ke depan, bisa nggak? Bisa ya, karena begitu banyaknya riset-riset ya yang memanfaatkan konten informasi akuntansi yang digunakan untuk memprediksi harga saham. Ya banyak ya, misalnya pengaruh likuiditas terhadap return saham gitu ya, atau juga pengaruh profitabilitas terhadap harga saham. Itu kan semuanya menunjukkan suatu apa ya, di mana normative event theory gitu ya, di mana konten dari laporan keuangan digunakan untuk memprediksi di masa yang akan datang, forecast ya, the future. Nah, jadi tujuan dari teori normatif accounting di sini adalah bagaimana maksimalisasi ya nilai keakuratan prediksi di masa yang akan datang atas dimanfaatkannya laporan akuntansi yang difokuskan pada atribut yang relevan gitu ya, dari suatu peristiwa yang krusial kepada user. Ya dengan kata lain situ upaya maksimalisasi ya informasi akuntansi untuk digunakan sebagai alat prediksi. Itu dikatakan dengan tujuan dari normatif event theory gitu ya. Kemudian juga normatif event theory di sini ya secara eksplisit ya itu menunjukkan suatu peristiwa yang real
ya bagi akuntan. Ya memang ya laporan yang namanya laporan keuangan ya sifatnya historis gitu ya. Ya sumbernya artinya digunakan sebagai laporan historis untuk memprediksi di masa yang akan datang. Ya. Artinya sini keefektifan dari skema tersebut secara masing-masing itu diberikan label dan memungkinkan pengamatan dari suatu peristiwa satu dengan peristiwa lainnya itu dihubungkan ya. Dan juga struktur dari peristiwa itu yaitu berdasarkan pada sistem informasi akuntansi gitu ya. Ya, kemudian juga bagaimana yang pendekatan lainnya ya. Artinya pendekatan berdasarkan pada sistem informasi gitu ya. Jadi pendekatan sistem informasi akuntansi di sini adalah salah satu langkah yang bertujuan ya bagaimana mengintegrasikan dengan teori normatif tadi ya. Terintegrasilah dengan suatu database di mana dari suatu database tersebut merupakan suatu asumsi yang membentuk dari suatu database yang akan didistribusikan di antara kepada beberapa user yang membutuhkan informasi yang banyak tadi. Nah, di antara beberapa contoh sistem akuntansi itu termasuk dalamnya adalah model hierarki, ya, model network, model jaringan, model relasi database, ya, kemudian juga entity relationship database atau juga area accounting model. Ya, dengan kata lain, riset bidang ilmu sistem informasi, ya itu juga mendukung dari yang namanya normatif event theory. Ya. Nah, di sini kita lihat hierarki model ya dalam ilmu SIA itu. Kalau hierarki model itu ilmu yang bagaimana itu? Ya, hierarki model itu termasuk dalamnya adalah ya bagaimana optimalisasi dari database ya, di mana dari database itu mengandung beberapa record-record yang bisa digeneralisasi gitu ya. Kalau dia network model ya berdasarkan pada sudut pandang multidimensi ya yang sudah dipaparkan oleh Ijiri, Charnes, Kalantoni, and Cooper di pertemuan kita minggu lalu ya. Jadi model network di sini sebagai input yang tidak terstruktur dari suatu database yang di dalamnya mengandung beberapa query yang dari query ini terbentuklah nanti model struktur hierarki data yang dapat meminimalisir ya jumlah record dan jumlah jawaban yang bisa diakses ya. Nah, juga dalam ilmu sistem informasi gitu ada yang dikatakan model dengan IR model ya atau orang menyebutnya entity relationship. Nah, jadi model entity relationship dalam ilmu sistem akuntansi itu adalah model alamiah dalam suatu lingkungan database yang menghubungkan ya atau juga yang yang membentuk ya entitas-entitas yang nyata dan terhubung antara entitas satu dengan entitas lainnya. Jadi pola hubungan antara entitas dengan entitas yang namanya model IR model ya. Ya, silakan kalau ada yang mau diskusi dari topik ini. Silakan. Masih belum ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian juga apa ya, yang namanya evaluasi dari pendekatan peristiwa tadi. Ya. Jadi evaluasi dari pendekatan peristiwa tadi, ya kita ambil aja keunggulannya, gitu kan, dibanding dan juga dipahami saja ya mana yang keterbatasannya. Jadi yang merupakan keunggulannya itu adalah apa ya bisa menggambarkan peristiwa ekonomi yang relevan ya yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan ya dan juga hasilnya informasi itu dapat digunakan kepada user dan juga bisa digunakan
menjalankan fungsi secara alamiah atau juga secara menyeluruh dari informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Ya. Baik, berikutnya kita lihat behavioral approach, gitu ya. Jadi behavioral approach di sini adalah suatu pendekatan dalam teori akuntansi yang mengkonstruksikan terkait dengan perilaku user, ya, perilaku pengguna. Ya. Jadi perilaku pengguna secara khusus diasumsikan secara umum, ya. Jadi pendekatan behavioral di sini adalah bentuk formulasi, gitu ya, dari suatu keputusan yang relevan, ya, terkait dengan informasi yang akan dikomunikasikan, dan juga bisa memahami individu-individu pada masing-masing dari kelompok grup, di mana kelompok grup tersebut juga membutuhkan informasi. Ya. Jadi pendekatan keperilakuan di sini itu adalah formulasi dengan pendekatan perilaku manusia, ya, human behavior, yang dihubungkan dengan sistem. Ya, bagaimana misalnya bagaimana impak dari pelaksanaan daring, ya kan, pembelajaran daring terhadap pemahaman teori akuntansi misalnya. Lebih paham mana mahasiswa misalnya kan? Apakah menggunakan Zoom, gitu ya, atau juga pendekatan tatap muka langsung, gitu ya? Kira-kira yang mana? Nah, kalau berbicara itu adalah ya berbicara mengenai ya keperilakuan, ya, pemodelan atau juga pembelajaran yang optimal, ya, human behavior di situ. Jadi akuntansi keperilakuan di sini ya bersifat difokuskan pada struktur perilaku yang dalam hal ini yang ada pada fungsi-fungsi akuntansi. Nah, jadi pada saat 2012 itu, ya, akuntansi keperilakuan itu adalah suatu ilmu, ya, yang relevan, ya. Artinya di situ yang menarik, ya. Dan di mana tujuan dari behavioral accounting itu adalah menjelaskan atau juga memprediksikan keperilakuan yang memungkinkan dari sudut pandang akuntansi, ya. Jadi terkait dengan akuntansi keperilakuan, dampaknya kepada sistem informasi yaitu ya diklasifikasikan atas 5, yaitu masalah kecukupan pengungkapan, kemudian juga manfaat dari data laporan keuangan, kemudian juga sikap atas laporan perusahaan, kemudian juga pertimbangan materialitas, kemudian juga keputusan yang berdampak terhadap prosedur akuntansi alternatif. Gitu ya. Ini yang dikatakan dengan dampak perilaku terhadap sistem informasi. Gitu ya. Nah, ini kalau mau dijadikan bahan tesis boleh aja, ya. Ada yang mau mengambil topik akuntansi keperilakuan, silakan, ya. Jadi bisa dihubungkan ke 5 klasifikasi ini. Ya. Oke. Baiklah, silakan, ada yang mau diskusi? Nah, di sini karena sedang sedang hujan lebat dan juga kilat menyambar, gitu ya. Saya kira